3, 2, 1. Happy New Year. Siapkan snack dan duduk di posisi terbaik kalian, karena kita akan memulai podcast kesayangan kita, SPP Sanmar Punya Podcast. Bareng aku, Jose, dan partnerku. Aku Alea. Walau kita kayaknya udah hampir melewati bulan Januari, tapi ternyata masih ada topik yang belum dibahas loh. Padahal penting banget buat dimiliki setiap orang. Wah, aku tahu nih, pasti resolusi tahun baru, bener gak? Benar. Wah, emang sih, punya resolusi itu penting banget nih teman-teman. Karena resolusi dapat menjadi momen refleksi, bahan evaluasi, dan juga acuan target untuk 12 bulan yang akan datang. Kalau bahas awal tahun nih ya kak, kan pasti ada perubahan dan juga pergantian ya. Termasuk juga ketua OSIS SMP baik pun SMA yang telah kita undang dalam podcast kali ini agar dapat semakin menginspirasi teman-teman kita semua. Yang pertama kita undang adalah Ketua OSIS SMP Santa Maria Surabaya periode 2026-2027, Birgita Kristevilian Kusuma Nindya. Dan yang kedua ini juga kak, kita undang Ketua OSIS SMA Santa Maria Surabaya periode 2026-2027, Tishain Givali. Wah, luar biasa sekali ya, kita kedatangan tamu-tamu spesial nih ya. Wah, spesial di sekolah, spesial di mana lagi? Jadi kita kedatangan kedua ketua OSIS dari sekolah tercinta kita yang akan sharing-sharing dikit pengalaman dan juga resolusinya di tahun ini, entah secara pribadi maupun resolusi yang dibuat dalam kepengurusan OSISnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai obrolan seru kita pada hari ini. Nah, yang pertama nih ya, aku mau nanya ke Kak Dishain maupun Tevi, menurut kalian sendiri, apa sih arti tahun baru terlebih bagi seorang pelajar? Kalau dari aku sendiri, momen tahun baru ini untuk khususnya kita sebagai pelajar, ini adalah momen kita untuk refleksikan apa yang menjadi hambatan kita untuk maju dari tahun kemarin. Jadi di tahun baru ini kita bisa sama-sama buat resolusi baru, target apa sih yang mau kita tuju, tujuan apa yang mau kita sampaikan, dan ya gitu sih. Oke, keren banget. Nah, kalau menurut Tevi sendiri nih, apa sih arti tahun baru? Kalau menurut aku pribadi sih, di dalam momen tahun baru ini tuh kita tuh diajak untuk kembali merefleksikan, juga melihat kembali apa yang telah kita lakukan selama 12 bulan terakhir. Nah, dengan begitu kita bisa melihat dan juga bisa merefleksikan apa yang bisa menghambat kita dan juga apa sih tantangan yang telah kita hadapi. Sehingga untuk kedepannya kita bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan ada dan juga bisa membuat komitmen baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Setuju banget. Oke, keren banget ya Kak kata jawabannya. Setuju banget. Emang tahun baru itu waktunya untuk memperbaiki diri gitu kan. New Year, Bener. New Me. Yes. Bener banget tuh ya. Wah, berarti tahun baru itu kan menjadi waktu yang tepat ya, momen Iya. yang tepat untuk membuat resolusi. Apa sih momen yang kalian refleksikan dari tahun kemarin? Kalau dari aku sendiri, momen yang paling aku refleksikan itu adalah khususnya dalam time management. Jadi dari awal tahun kita pasti semua punya resolusi. Kita pasti writing resolution kita di awal tahun. Tapi seiringnya berjalan waktu, terkadang kita punya masalah sendiri seperti time management, seperti burnout. Nah, kalau dari aku sendiri, time management sih. Karena dari banyaknya target yang aku pengen capai, aku masuk ke target-target itu, tapi nggak ada waktu yang bisa aku khususkan untuk benar-benar efektif gitu. Ya, dari time management itu sangat penting sih. Kalau dari Tevi sendiri? Kalau dari aku sendiri juga time management dan juga mengambil keputusan. Karena kadang aku tuh suka takut untuk mengambil keputusan yang besar, karena aku takut kalau misalnya aku nggak bisa menghadapinya. Tapi pada akhirnya aku juga tetap bisa menghadapi semua tantangan dan juga keputusan telah aku ambil. Jadi aku bisa belajar juga dan juga merefleksikan dari yang aku telah dapatkan dari tantangan yang aku hadapi juga. Kalau udah tahu hal-hal yang direfleksikan itu, apakah ada dan apakah sudah melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki apa yang direfleksikan? Kalau dari aku sendiri, dengan awal tahun ini, saya sangat benar-benar tahu kalau time management itu sangat penting ya. Jadi kita harus set waktu sebagai pelajar dan mengikuti organisasi, khususnya kita sebagai ketua OSIS. Itu yang pertama,
biasanya kalau kita belajar di sekolah itu pasti ada free time, ada waktu sama teman-teman. Tetapi kadang hal itu juga menghambat kita untuk benar-benar mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan sama guru. Jadi kita harus prioritaskan apa yang menjadi tugas kita. Kalau dari aku sendiri, aku selesaikan di sekolah semuanya. Pengalaman berorganisasi, nanti setelah pulang sekolah bisa fokus di situ. Jadi benar-benar dari time management ini aku belajar banget dari tahun lalu dan tahun ini aku belajar untuk set time apa yang harus diprioritaskan, dan setelah itu baru kita bisa kerjakan yang lainnya gitu. Betul sih. Ternyata bener banget sih Kak, walaupun time management tuh katanya kayak hal sepele ya, tapi ternyata tuh bener-bener sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau tadi udah bahas tentang resolusi pribadi ataupun kebiasaan pribadi, sekarang menurut kalian resolusi apa yang kalian inginkan sebagai ketua OSIS di tahun ini, dan kira-kira apa sih program utama yang pengen kalian realisasikan sebagai ketua OSIS? Kalau menurut pribadi aku, untuk resolusi tahun OSIS pada tahun ini, aku ingin menjadikan OSIS itu lebih terbuka satu sama lain, komunikasinya lebih lancar, dan juga tentunya lebih bonding satu sama lain. Dan juga untuk program apa yang ingin aku laksanakan, tentu aja program yang aku janjikan kepada teman-teman pada saat aku menjadi calon ketua OSIS, yaitu Sunmar Athletic Arena, di mana di sini teman-teman dari SMP Santa Maria bisa berpartisipasi untuk mengikuti semua lomba yang telah aku siapkan, seperti basket, futsal, dan juga yang lainnya, sehingga teman-teman bisa mengembangkan bakat dan juga minat yang dimiliki dalam bidang seni, olahraga, dan juga yang lainnya. Kalau dari aku itu aja sih. Wah, keren banget nih. Wah, ditunggu ya programnya jalan. Ditunggu teman-teman. Kalau Kak Dishain? Kalau dari aku sendiri, aku ambil dari satu kata, elevate. Jadi elevate ini punya arti bertingkat, meninggikan, dan pokoknya kita going up. Jadi dari kata ini aku sendiri pengen jadikan OSIS sebagai tempat untuk kita semua benar-benar going up. Nggak hanya untuk pengurus-pengurus OSIS, tapi untuk anggota-anggota OSIS, untuk seluruh warga sekolah, mulai dari potensi-potensi yang akan, pokoknya OSIS ini menjadi wadah untuk potensi-potensi kalian nantinya. Terus kita mau buat ruang apresiasi untuk semua orang, untuk semua potensi, untuk semua bidang, akan menjadi wadah itu. OSIS itu akan menjadi wadah. Jadi diambil dari kata elevate. Jadi semua orang bisa bertumbuh bareng, kita naik bareng, Sunmar naik bareng gitu. Wah, mimpi besar gitu ya. Oke, menurut kalian sendiri nih ya, setelah tadi bahas tentang resolusi, pasti buat menjalankan resolusi tuh kayaknya susah banget sih Kak. Pasti juga harapannya banyak, tapi kira-kira menurut kalian tantangan terbesar apa yang akan kalian hadapi dalam mewujudkan resolusi itu sendiri? Kalau dari aku, tantangan utamanya itu adalah mengenai time management juga, dan juga cara aku bisa mengambil keputusan. Karena aku takutnya kalau misalnya aku udah mengambil keputusan yang aku ambil, takutnya aku itu nggak bisa untuk manajemen bagaimana aku bisa membagi waktuku, dan juga bagaimana aku bisa membagi semua aktivitas yang aku lakukan ada di sekolah, di gereja maupun di rumah. Jadinya menurutku tantangan yang paling susah itu time management dan juga mengenai mengambil keputusan. Oke, Wah. berat juga ya ternyata. Nah, aku boleh tahu nggak? Ini kalian jadi ketos itu udah berapa lama sih? Kalau aku baru minggu lalu ya. Fresh from the oven gitu ternyata. Kalau Tevi juga baru Iya, baru bulan ini? dari bulan ini juga. Iya, ternyata emang baru awal-awal Iya, periode banget semangatnya gitu ya. juga Iya, masih semangat. ada, Makanya masih kerasa membara. banget Iya. gitu ya. Kalau teman-teman kan belum tahu tuh tadi. Bener banget. Nah, kalau di awal periode gini, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk memulai bondingnya, dan juga apakah udah terlihat gitu tantangan-tantangan mungkin? Kalau dari aku, komunikasi itu adalah salah satu tantangan terbesar. Jadi karena ini sebuah organisasi, kita sangat perlu komunikasi antar anggota, antar pengurus, bahkan pihak luar. Karena di sini tujuanku adalah untuk merangkul semuanya, dan itu sangat diperlukan komunikasi yang sangat besar. Dan itu termasuk tantangan yang harus benar-benar saya gitu. Harus diperjuangkan banget ya Kak. Gitu ya. Ternyata komunikasi itu hal sepele juga ya, sama kayak tadi time management, tapi kayak bisa berpengaruh buat Betul kedepannya banget. juga Kalau gitu. komunikasinya dari awal udah Jelek, udah wah, miskom gimana semua tuh? tuh nggak Bener. bisa banget. Emang itu dasar fondasi suatu Bener. organisasi ya kan. Kalau misal nih, gimana sih? Kita kan organisasi itu kan butuh banyak orang kan ya. Kita kerja sama banyak orang. Kita punya komitmen, kalian punya resolusi. Gimana kalau ternyata
anak-anak kalian, yaitu anggota PO yang lain, itu ternyata kok kurang semangat, terus di tengah jalan wah lepas kerjaan, itu kalian gimana sebagai ketos? Kalau aku caranya tuh dengan menghiburnya, dan juga tentu aja aku ngajak untuk anggota yang lain untuk memberikan semangat ke dia, jadi kayak cheer up bareng dia, dan juga kita biar bisa menemani dia dan juga menanyakan dulu kepada dia kenapa dia tuh jadi nggak semangat sih. Jadi dari itu kita bisa tahu akar masalah kenapa dia itu nggak semangat, dan juga jadinya kayak nggak mau kerja di dalam organisasi ini. Jadinya kita harus mengerti dulu posisi dia kenapa, baru itu kita bisa memberi dan juga membantu dia melalui tindakan-tindakan kecil yang bisa membantu dia untuk lebih semangat lagi untuk menjadi pengurus OSIS kayak gitu. Aku setuju banget sama Tevi, karena kita juga harus tahu kenapa sih mereka bisa tiba-tiba burn out di tengah jalan gitu ya. Karena kalau hal seperti ini kita semua pasti pernah burn out. Dan untuk merangkul mereka, mungkin saya pakai cara apresiasi, karena perjuangan keras kita, kerja keras kita semua tuh sangat perlu apresiasi. Benar. Kita perlu kayak semangat dari orang. Kalau misalnya kita udah do our best dan orang kayak, wah kamu tuh udah mantep banget loh, makasih ya gitu. Itu sangat simple sih. Itu bisa bener-bener bangun semangat mereka lagi gitu, biar mereka enjoy lagi. Pokoknya didasari dengan kasih. Kita harus dekatin mereka dengan kasih, dengan apresiasi, dan itu akan lead them to joy. Dan joy itu akan sama-sama kita bangkit lagi gitu. Iya benar. Apalagi 1 tahun tuh kan adalah waktu yang lama ya, nggak cuma kayak sekitar 1 bulan. Pasti di tengah-tengah tuh adalah ngerasa kayak capek. Apalagi kalau emang nggak diapresiasi, nggak di cheer up sama satu sama lain. Jadi emang tuh aku setuju banget sih sama Kak Disha maupun Tevi. Karena kita kan organisasi kan juga bukan cuma nyari pengalaman, tapi kan juga nyari koneksi, nyari apa ya, support system gitu ya. Oke, kalau menurut kalian nih kan, kalian kan SMP dan SMA pasti ada perbedaannya nih ya kan. Menurut kalian apakah pendekatan kepemimpinan di SMP dan SMA menurut kamu tuh berbeda atau mungkin sama sih? Kalau dari aku, harusnya pendekatan SMA ini mungkin lebih rumit ya. Karena Benar. mereka itu pasti kita sudah sama-sama saling mengerti, dan mungkin keras kepala dengan keras kepala bakal gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke komunikasi. Jadi pendekatan sama pengurus OSIS dan kepemimpinan itu juga mungkin beda. Tapi mungkin kalau di SMP, Kalau di SMP sendiri tuh aku ngerasa kalau misalnya dari pengurus OSIS ini tuh mereka tuh kayak takut sama kakak kelas, jadinya mereka tuh kayak nggak bisa enjoy. Jadi kayak waduh, kakak kelas takut ini ngajak ngomong nanti di sini sih apa di gimana, padahal aslinya nggak ada apa-apa kayak gitu tuh. Cuma ketakutan mereka aja, jadinya mereka tuh jadinya kurang aktif, juga jadinya takut untuk berpendapat. Padahal itu kita tuh yang jadinya membimbing mereka dan juga jadi kakaknya mereka itu, padahal seneng banget kalau misalnya mereka tuh benar-benar ngasih kayak apresiasi, dan juga misalnya kayak mungkin kayak program-program ataupun juga ide-ide yang mereka tuangkan itu kita tuh seneng banget, karena juga terbantu, dan juga jadinya tuh kita bisa jadi bonding. Jadi kita tuh nggak ada ngerasa kayak ada gap atau jarak di antara kita, jadi kayak cuma kakak adik aja kayak gitu. setuju. Itu nggak cuma di organisasi doang ya kayaknya, takut sama kakak kelas. Banyak kayaknya. Tapi ya kalau memang udah melalui organisasi tuh malah kita lebih didekatkan gak sih? Iya. Kita lihat tuh ternyata sekarang makin banyak adik kelas tuh deket banget sama kakak kelas melalui organisasi. Nah, jadi mungkin organisasi juga bisa jadi salah satu jalan gitu ya untuk terbentuknya koneksi itu sendiri. Nah, aku juga mau tanya nih, kan kita ternyata dalam suatu organisasi itu kan menghadapi karakter orang-orang yang beragam. Kita nggak bisa memaksakan dong ya karakter orang itu bagaimana. Kira-kira kalian sendiri sebagai ketos gimana memposisikan diri sebagai seorang leader? Kalau aku sendiri, tentu saja aku bakal dari awal ini ada istilah psikologinya kayak gitu ya. Karena kita sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu tipikal anak-anak kita seperti apa, domba-domba kita seperti apa, mereka seperti apa, sikap-sikap mereka. Dan aku bakal observasi mereka ini cara kerjanya seperti apa. Kan itu kan banyak kan pasti list-listnya. Terus emosi mereka seperti apa, cara kerja mereka dengan sesama seperti apa, cara mereka bersosialisasi seperti apa. Itu sangat perlu diketahui. Jadi kita harus benar-benar ngerti sama domba-domba kita, sama anak-anak kita.
Nah, dengan itu kita bisa tahu juga cara mendekati mereka seperti apa. Dan kalau misalnya ada kontra dengan kontra dipertemukan gitu ya, gitu ya, kita juga bisa harus cari jalan keluarnya seperti apa gitu. Oke. Kalau menurut Tevi sendiri gimana nih? Kalau dari pendapatku sendiri itu menurutku dari kayak sikap dan juga karakter mereka tuh muncul ketika mereka tuh menjalani suatu program di mana mereka tuh kayak bisa kelihatan, jadi kita bisa ngelihat dan juga bisa mengobservasi gimana tuh mereka tuh menjalankan program-program itu kayak gimana, dan juga kita tuh bisa ngelihat mereka tuh tipikal orang yang kayak gimana. Mereka tuh tipikal orang yang emang harus disuruh dulu baru jalan, atau mereka emang yang punya ide sendiri dan juga punya ide sendiri untuk jalan. Jadi dengan begitu kita tuh bisa jadi lebih mendekati mereka dan juga bisa ngajak mereka untuk bonding bareng. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain dari program-program yang kita laksanain kayak gitu. Oke, tapi kayaknya organisasi ini kayak juga bukan organisasi yang selalu formal gitu ya. Kalau aku sebut organisasi itu juga sebagai keluarga, dan gimana kalian bisa bangun bonding di keluarga kalian itu biar bisa terus bareng-bareng sampai akhir, bisa terus happy-happy bareng sampai akhir. Gimana sih caranya? Kalau dari aku sendiri, karena kita mau membentuk suatu keluarga, kita nggak boleh bikin suasana tuh kayak dingin, formal gitu ya. Itu nggak enak banget, jadi kayak awkward. Terus pokoknya utamakan kenyamanan mereka dulu. Dan ketika ada kenyamanan itu, kita bisa sama-sama tuntun mereka. Kita lembutkan dulu hatinya. Kita lihat apakah mereka nyaman, seperti apa mereka bekerja di dalam sebuah organisasi, dan kita tuntun pelan-pelan. Dan selama penuntunan ini nggak mungkin kita marah-marah. Kita pasti merangkul, kita pasti tanya-tanyain mereka kabarnya seperti apa, kehidupan mereka seperti apa, ada cerita nggak, gitu-gitu. Kan semua kan pasti asalnya dari pemimpin. Kalau bisa pemimpinnya bisa merangkul, pasti anak-anaknya merasa, oh kita bisa merangkul each other nih, kita bisa jadi keluarga nih, gitu. Benar-benar. Oke, kalau dari SMA mungkin bisa ada gambarannya juga ya. Tapi kalau dari SMP mungkin baru masuk SMP, apalagi dari SD gitu ya. Dari anak kecil terus ke remaja gitu, agak susah ya. Gimana sih caranya kamu untuk membangun bonding? Dari aku sendiri tuh caranya tuh dengan ada evaluasi. Jadi misalnya kalau kita ada evaluasi, tentu aja kita tahu dong kesalahan-kesalahan ini apa, dan juga kenapa sih kita tuh ngelakuin kesalahan itu. Jadi dengan ada evaluasi itu, kita tuh bisa jadi lebih sadar akan kesalahan kita. Jadi untuk kedepannya kita tuh bisa lebih bisa lebih memperbaiki kesalahan yang telah kita lakuin, dan dengan gitu jadinya tuh jadi organisasinya tuh bisa berjalan dengan baik karena ada evaluasi, dan juga jadinya tuh kita tuh tidak saling takut untuk berikan evaluasi satu sama lain. Karena apabila kita takut itu aja kita kan bakal mendem sendiri, dan kita bakal kayak ngerasa kesel sendiri karena mereka tuh kenapa kayak gini, unek-unek aja. Jadi kita tuh harus emang harus kasih tahu ke mereka, tapi dengan cara yang baik-baik, bukan kayak tiba-tiba langsung marah-marahin mereka tanpa alasan nggak jelas. Jadi kita harus tahu alasan kenapa mereka tuh kayak gini. Jadi dengan adanya evaluasi itu kita bisa jadi lebih bisa dibonding satu sama lain, dan juga bisa bekerja bersama lagi dengan baik. Bener banget sih. Dengan evaluasi juga bisa saling support satu sama lain juga. Menurut kalian berdua, satu kata untuk OSIS tahun ini tuh apa sih? Tadi balik lagi, elevate. Elevate. We're going up. Oke, kalau menurut Tevi sendiri satu kata untuk OSIS tahun ini apa? Kalau kata-kata buat OSIS tahun ini tuh semangat. Semangat. Satu Api membara. Tapi itu tuh sangat nampol. Wah, kalau tadi kita udah bahas itu resolusi pribadi, terus resolusi dalam berorganisasi, kita mau tanya-tanya soal resolusi untuk sekolah kita tercinta ini, Santa Maria. Apakah ada harapan untuk mungkin guru-gurunya, sistemnya, mungkin teman-teman kita? Boleh tolong disampaikan? Kalau dari aku sendiri, aku sangat berharap sekolah yang kita cintai ini, Santa Maria, ini bakal jadi sekolah yang tempat untuk kita bertumbuh. Jadi semua siswa, semua warga sekolah akan menjadikan tempat sekolah ini tuh tempat untuk second home deh. Second home untuk bertumbuh, untuk berkembang dari proyek-proyek yang sudah didiskusikan oleh guru, dilaksanakan sama guru. Aku benar-benar berharap kalau setiap proyek itu dapat menumbuhkan nilai-nilai kehidupan di dalam setiap siswa, bahkan warga-warga sekolah. Semuanya itu. Aku harap sekolah ini tempat untuk merangkul each other. Kembali lagi ke situ. Kalau aku sendiri tuh aku berharap sekolah ini tuh untuk kedepannya tuh bisa lebih
menjadikan murid-muridnya dan juga guru-gurunya tuh bisa lebih bonding satu sama lain. Dengan begitu tuh mereka tuh bisa jadi kayak apa ya, jadinya tuh lebih dekat satu sama lain, jadi nggak apa maksudnya kayak bisa lebih nyaman untuk di sekolah. Jadi mereka tuh jadi lebih semangat lagi untuk ke sekolah, jadi mereka tuh bisa lebih belajar dan juga tentunya berkembang, karena dengan mereka bisa lebih bonding dengan guru-guru, tentunya mereka tuh bisa lebih dekat dengan satu sama lain, dan juga mereka tuh bisa lebih mensupport satu sama lain dan juga lebih bisa untuk berkembang dengan satu sama lain kayak gitu. Persatuan itu sangat penting. Iya, Jadi benar banget sih. menghindari individualisme. Gitu. Jadi emang kita mau untuk menjadikan sekolah ini sebagai tempat untuk berpulang gitu ya. Maksudnya kayak keluarga, betul banget. Dan menurut aku OSIS sendiri itu penting banget sih untuk dimiliki suatu sekolah. Karena kalau dari pengalamanku pribadi, aku lihat OSIS ini sungguh mewarnai lah hidupku di sekolah ini, apalagi di SMA dengan games-gamesnya, entah classmate yang menarik-menarik, itu semakin apa ya, nambah memori juga sama teman-teman. Jadi ya bikin nggak boring gitu ya Iya, sekolahnya. benar banget. Terus Nggak masa SMA itu juga Menyenangkan ya. menyenangkan sekali. Betul. Nggak cuma belajar aja, tapi kita juga bisa berbagi pengalaman sama teman-teman, bisa buat kenangan baru juga, bener sih. Nah, menurut kalian berdua nih, pesan apa yang ingin kalian sampaikan supaya siswa-siswi, apalagi teman-teman yang lagi nonton SPP pada kali ini tuh berani punya resolusi? Boleh? Kalau dari aku sendiri tuh, aku bilang ke mereka itu satu kata, dua kata, jangan takut. Wih, mantap. Karena kalau kita takut punya resolusi, pasti kita nggak mau berkembang. Karena kita takut, kita tuh nggak bisa ngejalanin resolusi tersebut. Jadinya kita tuh jadi takut dan juga kayak, nggak mungkin aku bisa ngejalanin resolusi ini. Kalian harus percaya sama diri kalian bahwa kalian tuh bisa untuk ngelakuin semua resolusi di tahun 2026 ini, kayak gitu. Aku setuju banget. Jadi kita nggak boleh takut. Apalagi takut untuk mimpi besar. Jadi benar. kalau misalnya kalian punya mimpi yang besar, resolusi itu sangat penting untuk mencapai mimpi tersebut. Dan aku percaya sebesar apapun mimpi kalian nanti, dengan resolusi, aku yakin berhasil. Itu. Jadi kayak punya target nggak sih kalau resolusi benar, itu? benar. Jadi sangat banget berguna untuk kita semua bikin resolusi yang kayak simpel-simpel aja, mulai kayak sering bangun pagi, semangat buat ke sekolah. Karena kan gitu. dari kebiasaan simpel itu kan bisa timbul hal besar gitu kan ya. Mulai dari Wah, hal-hal kecil. betul banget. Jangan Jadi- takut gagal. Nah, betul banget. Jadi ini pesan-pesan buat teman-teman nih untuk jangan takut gagal dan juga bermimpilah sebesar-besarnya. Wah, semoga teman-teman terinspirasi ya. Terima kasih kesan-pesannya. Semoga teman-teman belajar banyak hal juga dari pembahasan kali ini. Dan nggak cuma banyak nih ya Kak ternyata, tapi setelah aku sadari ternyata jawaban baik dari Kak Disha dan Tevi ini tuh sangat menginspirasi. Aku aja terinspirasi sekarang, apalagi teman-teman yang nonton SPP pada kali ini. Jadi kita di tahun baru ini bisa punya semangat baru sama kayak mereka berdua ini. Semangat yang terus membara sampai nanti waktu tahun 2027. Terus semangat ya. Semangat banget. You can do it. You can do it, you can do it. Nah, teman-teman, gak kerasa juga kalau kita sudah sampai di penghujung episode yang menarik di awal tahun ini. Tapi jangan khawatir kalau kita bakal balik lagi di bulan depan dengan hal-hal menarik lainnya juga. Kita ucapkan terima kasih karena kita kedatangan tamu spesial kita, Disha dan juga Tevi. Tepuk tangannya mana dong buat mereka. Keren sekali. Kita ucapin terima kasih karena udah mau sharing, udah mau ngobrol banyak hal sama kita. Kita berharap banyak untuk resolusi ini nggak cuma sekedar menjadi target gitu ya. Ya, tapi juga tentang bagaimana kita juga mau bertumbuh dan juga memberi dampak baik dari diri sendiri maupun untuk sekolah dan orang lain juga. Jadi ingat ya teman-teman, kalau resolusi itu bukan cuma janji doang, tapi merupakan pilihan dan komitmen yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!